memberikan apresiasi ya, Mindy, pada teman-teman muda ini yang sudah meluangkan waktunya. Ini yang paling penting kalau menurut saya kok waktu ya. Iya, benar, Kak. Tenaga, pikiran, dan barangkali juga material. Betul. Karena harus membiayai sendiri itu untuk membagikan kasih sayang pada saudara-saudara kita yang sedang menderita di Sumatera. Jadi Sumatera Barat itu ada 16 kota kabupaten. Memang kita bergabung dengan PMI Provinsi Sumatera Barat. Kita tidak menetap di satu kabupaten, kita pindah-pindah. Kita di Padang, kemudian di Pasaman Barat, di 50 kota di pesisir selatan. Itu tantangannya masing-masing, Kak. Sumber air kita itu semacam waduk kecil di taman kota, ya, waduk buatan, dan itu memang ada saluran airnya. Dan di situ kualitas airnya memang cukup jernih ya, Dok. Cuma perlu kita olah lagi sampai menjadi air bersih. Kenapa pengen ikut? Karena emang lihat di berita dan lain-lain itu emang kondisinya di sana parah banget kan. Terutama mungkin di aspek psikologinya masih kurang kena gitu. Jadi ya udah memutuskan untuk ada kesempatan ya kenapa nggak diambil. Jumpa lagi di Podity, Podcast for Humanity. Oke teman-teman, nah kali ini kita jumpa lagi di podcast yang mana nantinya kita akan membahas bincang-bincang bersama narasumber yang sudah kita datangkan spesial. Nah kali ini kita akan membahas Hope from Sumatera, yang mana nanti kita akan membahasnya mengenai Valentine, kasih sayang begitu, karena podcast kali ini spesial nanti berkaitan dengan Hari Valentine karena bertepatan dengan Hari Valentine. Ya, asik ya. Ya. Oke teman-teman, nah tentunya saya di sini Mindy selaku host yang akan ditemani oleh Dokter Awal yang berada di sebelah saya. Nah, Dokter Awal ini adalah Ketua PMI Kota Semarang. Betul ya, Dok? Ya. Iya. Terima kasih, Mindy. Ya. Dokter sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Nanti Dan kita selalu semangat. Siap, ya. Dok. Semangatnya sudah kelihatan dari auranya, teman-teman. Oke. Nah, kali ini, Dok, kita kedatangan narasumber-narasumber hebat. Wow, yang pengalamannya juga sudah luar biasa, tidak usah diragukan lagi nih, Dok. Oke. Nah, teman-teman ini tentunya kemarin yang menjadi relawan ya, betul? Iya, relawan di mana boleh tahu? Di Sumatera. Oke. Nah, mungkin kenalan dulu dong. Iya, betul dong. Hampir lupa ini, Dok. Oke. Ya, kita mulai dari mana, Dok? Iya, karena tak kenal maka tak sayang. Silakan dari sebelah sini dulu. Oke, boleh. Siapa? Saya Rahmadian Isanti Raffi. Panggilannya? Ian. Kak Ian. Oke. Ian, oke. Dokter, kebetulan Kak Ian sendiri itu relawan yang termuda, Dok, di antara teman-teman yang lain. Wow. Oke, Ian boleh diperkenalkan dari mana? Dari Semarang. Kelas berapa Ian kalau boleh tahu? Kelas 11 SMA. Wow. Baru kelas 11 ya. Hebat juga. Kelas 11 SMA sudah jadi relawan ke Sumatera. Relawan ke Sumatera. Wow. Oke. Lalu selanjutnya? Saya Helen dari Unika, Sugi Pranoto, Fakultas Psikologi. Kemarin jadi relawan di Sumatera Utara, Tapanuli Tengah. Oke, Helen. Ya, Helen. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya ini? Ya, saya Raffi. Saya dari PMI Kota Semarang. Kemarin di pelayanan kesehatan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, ya. Kak Raffi ya. Kak Raffi. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, perkenalkan saya Malik dari PMI Kota Semarang. Kemarin bertugas sebagai tim Water Sanitation and Hygiene atau disingkat WAS di Kabupaten PD Jaya, Provinsi Aceh. PD Jaya, Kak Malik. Ya. Kita Malik.
Ya kita layak memberikan apresiasi ya, Betul, Mindy, Pak. pada teman-teman muda ini yang sudah meluangkan Waktunya Ini yang paling penting Yes. kalau menurut saya kok waktu ya. Iya benar Kak. Tenaga, pikiran, dan barangkali juga material. Betul. Karena harus membiayai sendiri itu untuk membagikan kasih sayang pada saudara-saudara kita yang sedang menderita di Sumatera. Jadi top. Satu kata. Iya. Top. Ya, apa yang mau kita tanyakan tuh? Ini yang pertama mungkin mengenai kasih sayang, Pak. Karena Iya, iya. kan kita momennya pas hari Valentine. Nah, biasanya kan kalau Valentine itu identik dengan cinta, tapi cinta ke pasangan, Pak. Nah, khusus di Poditi kali ini kita akan membahas kasih sayang namun kepada sesama manusia, khususnya yang terdampak bencana di Sumatera. Nah, mungkin nih dari teman saya kasih clue sedikit ya. Iya, boleh, Pak. Jadi begini, acara ini memang dirancang untuk bagaimana kita bisa memaknai dari Valentine itu dalam makna yang lebih dalam, bahwa kasih sayang itu memang menjadi naluri ilahiyah. Naluri ilahiyah itu naluri yang diberikan oleh sana itu, yang ilahi kepada masing-masing kita sebagai manusia. Jadi kalau manusia lahir dan tidak memiliki kasih sayang itu ya berarti bukan manusia tuh. Bukan manusia, karena kan kita itu kan diciptakannya itu segambar atau secitra dengan pencipta kita. Sehingga kalau kita melihat Kak Male, Kak Arafi, Kak Helen, Kak Ian, itu sama saja kita melihat pencipta kita. Kalau kita itu memiliki perasaan menyayangi sesama kita dan menyayangi orang yang sedang menderita, tentu kita akan merasa tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, pertanyaan saya pertama pada Kak Ian tuh, apa yang menyebabkan Kak Ian itu tergerak untuk ikut bergabung bersama teman-teman yang lain di Semarang itu untuk mendatangi saudara-saudara kita yang di Sumatera sedang kena bencana? Gimana tuh ceritanya? Ceritanya saya diajak untuk ikut relawan ke Sumatera. Ada yang ngajak? Siapa yang ngajak? Oh, yang ngajak dosen psikolog Unika. Oh, ada dosen psikolog. Ya. Untuk menjadi Nah, bagaimana kamu bisa langsung? Kok bisa Oh, kenal siap, gitu? mau ikut gitu? Ya karena udah pengen Oh, pengen. Udah ada niat gitu ya? niat Eh, untuk membantu warga di sana. oh. Lalu apa yang tergambar di dalam pikirannya Kak Ian itu? Apa yang bisa dilakukan di sana itu? Apa pokoknya yang penting aku ikut dulu deh, mau lihat seperti apa gitu ya? Ini ya, siapkan mental dan ikut dulu di sana. Situasinya seperti apa? Misalnya Yang gitu. sesulit apa itu di lokasi itu? Situasinya masih parah, di mana longsor masih ada, kemudian Pada waktu Kak Ian berada di sana, di mana itu tempat pengabdian yang dilakukan oleh Kak Ian? di Sibolga, Tapanuli Tengah. Oh, Sibolga Tapanuli Tengah ya. Jadi situasinya bagaimana tuh? Masih terjadi bencana juga waktu Kak Ian berada di sana? Iya, curah hujannya masih tinggi. Kemudian longsor juga masih ada sampai sekarang. Nah, itu bagaimana kondisi secara umum itu yang bisa dilihat masyarakatnya? Rumah hancur akibat longsor, jalanannya rusak, kemudian akses jalan juga sulit. Kalau itu fasilitas sosial misalnya
layanan kesehatan, pasar, kemudian apa? Listrik gitu Ada masih ada bakul-bakul jualan nggak ya? Kalau Sehingga kita bisa beli makanan itu masih ada. masih ada Oh. jualan Heeh. dagang gitu masih ada. Oh, oke. Akses listrik dan air lumayan. susah. Oh, kalau listriknya masih ada ya, masih Masih nyala ya. ada. Oh. Ada nggak yang dari Padang, Kak Raffi atau Kak Malik masih mati atau gimana? Kebetulan kalau dari saya waktu masuk ke PD Jaya itu sudah kondusif listriknya, cuma kalau untuk air memang benar-benar Airnya susah ya? total. Oh iya, kalau untuk air gimana Kak Arya? Aman. Aman ya? Sumber airnya apa? PDAM? Tidak ini. Ya, Tidak. oke. Berarti Oh, teman-teman dengan Kak Helen satu tim ya? Oh, oke. Tapi iya. kalau dengan yang lainnya berbeda tempat gitu Beda- Kak? berbeda. Oh, beda lokasi. Oke. Berarti mungkin ada perbedaan juga nih ya Pak ya di masing-masing wilayahnya. Nah mungkin langsung lanjut gitu Nah, ke Kak kalau Kak Helen. Helen gimana itu? Iya gimana nih pengalaman kemarin? Kenapa pengen ikut? Karena emang lihat di berita dan lain-lain tuh emang kondisinya di sana parah banget kan. Terutama mungkin di aspek psikologinya masih kurang kena gitu. Jadi ya udah memutuskan untuk ada kesempatan ya kenapa nggak diambil gitu. Nah, terus untuk kondisinya sendiri di sana bener yang dibilang Ian tadi masih parah banget kayak Itu hari keberapa bencana ya itu kira-kira ya? itu sekitar Kamu masuknya itu loh? 2 minggu gitu, Pak. 2 mingguan. Ya. Itu masih banyak. Kalian berada di sana berapa lama? Kayak 2 minggu. 2 minggu juga ya. Cukup lama ya. Cukup lama ya. Ya. Jalan-jalan tuh masih jadi sungai juga ya, jadi jalan Wah. raya tapi jadi sungai karena kan airnya nyari jalan Iya. karena sungainya udah kesumbat kan sama pohon dan lain-lain gitu. Nah terus ini masih parah banget Medan, untuk ke lokasi juga masih sangat sulit kalau misalnya supirnya nggak jago gitu. Iya. Jadi sangat susah banget, terus juga curah hujan masih tinggi. Kalau malamnya hujan paginya nggak bisa ke lokasi. Kalian pernah mengalami di satu titik yang nggak bisa dilalui kendaraan harus jalan gitu enggak? Iya. Oh ya, seberapa berat itu? Seberapa jauh itu? 8 km dari tempat kita Hah? tinggal ke tempat itu. Oh wow. 8 keren. km Iya. Jauh. Jalan kaki ya. jalan kaki. Bolak-balik berarti 16 kilo. Iya, 16 km. Oh, mantap. Perjalanan Mantap. jam 2 jam Ah, iya. jalan kaki. Iya. Medannya lumpur, Bebatuan lumpur. batuan. Ada bebatuannya, ada lumpurnya. Untuk menjalankan aktivitas apa di titik itu tuh? Aktivitas yang dilakukan apa bagi sesuatu atau mengadakan aktivitas tadi mungkin mental healing atau apa? Trauma healing. Fokus di psikososialnya sih, jadi ngajak main anak-anak, ngajak relaksasi, terus mungkin konseling door to door ke warga gitu. Ya kalau yang di Padang gimana tuh Kak Raffi itu? Alhamdulillah. Padang lebih baik ya? Alhamdulillah di Sumatera Barat itu lebih baik. Kita dikirim dari Semarang 2 orang, ada 1 dokter. Kebetulan dokter Aan harusnya ikut podcast hari ini juga, ini masih di Aceh. Oh, berangkat lagi. Berangkat lagi. Jadi pulang 2 minggu berangkat lagi bareng Kemenkes. Baru pulang tanggal 31 besok ini. Ya, ya. Hebat Surabaya juga. juga. Kalau di Sumatera Barat itu ada 16 kota kabupaten. Memang kita bergabung dengan PMI Provinsi Sumatera Barat. Kita tidak menetap di satu kabupaten, kita pindah-pindah. Kita di Padang, kemudian di Pasaman Barat, di 50 kota di pesisir selatan. Ya. Itu tantangannya masing-masing. Kita awal berangkat ke sana memikirkan di situ ada longsor, sungainya banyak kayu seperti itu ya. Oh, oke. Itu benar-benar ada di sana. Iya. Kayunya benar-benar Seperti yang digambarkan di Besar. medsos, di Iya. televisi itu ya. itu rumah sampai Kayunya ada tulisannya PT gitu. itu udah ketemu malah itu kebetulan udah ketemu itu. Tapi memang yang paling sulit itu jalurnya. Oh, Kita- yang paling ekstrim apa itu yang dialami Kak Raffi itu? Ekstrim itu di Agam, itu di Desa Malala. Sebenarnya desanya enggak terdampak secara langsung, cuman akses untuk menuju ke Tertutup. sana itu tertutup. Nah itu kita sampai melewati, mobil tuh masuk di sungai itu, terus baru naik lagi. Nah, sampai sana itu kalau
di briefing awal kalau sudah ada air turun, walaupun gerimis itu harus selesai pelayanan, harus keluar. Harus lari, kalau enggak nggak bisa balik. Kalau ya. enggak bisa balik. Iya, betul. Jadinya nunggu surut sungai dulu. Nah itu kalau di Sumatera Barat seperti itu. Ya. Dua minggu ya di sana. 2 minggu juga. Ya. Kalau Kak Malik sampai berapa lama tuh? Saya Lama 1 banget bulan. ya. Wah, ini memang Yang terlama ini Pak. bosan nggak? Luar biasa Kak Malik. Sebenarnya kalau bosannya tidak Dok, cuma rutinitas untuk kegiatan di WOS kan memang kita stay di dekat sumber air. Jadi memang fokus pada pengadaan air bersih Iya. dari sumber air, kemudian didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak. Sumber airnya apa itu? Kualitas airnya seperti apa? Sungai. Jadi sumber air kita itu semacam waduk kecil di taman Waduk. kota, ya waduk buatan, dan itu memang ada saluran airnya. Dan di situ kualitas airnya memang cukup jernih ya Dok, cuma perlu kita olah lagi sampai menjadi air bersih. Wow, jadi tugas Kak Malik dalam hal ini adalah Fokus. sebagai tenaga ahli Iya, operator. untuk mengoperasionalkan mesin Iya. yang bisa menghasilkan air kualitas seperti apa? Diminum. Ya, sebenarnya kalau Kualitas untuk air mencapai kemasan. derajat air minum sudah bisa, cuma tetap kita sampaikan ke Harus direbus. masyarakat, harus direbus. Oke. Nah, itulah yang menarik apa itu di dalam tugas sehari-hari itu untuk menghasilkan air itu. Kalau tantangannya itu di cuaca ya, kalau air setiap setelah hujan gitu kekeruannya meningkat, pH-nya meningkat, dan karena supaya tidak menghilangkan suntuk, saya juga survei untuk melakukan distribusi, dan karena masyarakat Pidijaya ini mayoritas pengguna PDAM, jadi bencana itu memang akses PDAM terputus sama sekali. Yang punya sumur juga tertutup lumpur hampir 2-3 meter, sehingga pelayanan air bersih ini jadi sangat vital di situ. Ada lebih dari 10 desa kita layani setiap harinya, itu di 4 kecamatan. Iya. Akses air bersih. Dan kalau sehari bisa memproduksi berapa tangki itu? Iya itu. Kalau dalam liter dari 40.000 sampai 50.000 liter, sekitar 10 tangki. 10 tangki ya. Iya, Itu setiap harinya Mas. setiap hari. Bisa untuk berapa kepala keluarga? Bisa lebih dari 300 lebih ya Dok. 300 lebih Iya, kepala 300 keluarga ya. kepala keluarga. Ya, jadi Kak Mindi itu tadi teman-teman kita yang orang muda itu dalam berbagai aktivitas Betul, Pak. sosialnya Kak Malik. pelayanan air, Ya, khusus di WOS pelayanan ya, Kak. kesehatan, pelayanan trauma healing, Kak Ian dan Kak Helen itu perlu kita gali tuh. Perlu banget nih Kak. Ya, apakah mereka itu hanya melakukan layanan itu dalam suatu bentuk kewajiban? Iya. Apakah memang ada dorongan ya? Dan apakah dorongan itu terkait juga dengan sebetulnya mereka itu menyayangi masyarakat yang berada di situ? Kalau nggak menyayangi ya nggak mungkin tahan 2 minggu, 1 bulan. Gitu ya. Sudah lebih sayang tempat tidurnya di rumah. Begitu ya. Jadi apalagi yang mau kita gali dari mereka itu selain ini tuh? Selain itu mungkin yang dari ini sih Kak, lebih ketika di sana itu kayak jenis-jenisnya, khususnya yang dari kampus dulu nih, dari Kak Helen ya. Kak Helen itu kan terkait trauma healing, nah itu boleh dijelaskan kayak kesehariannya gimana Kak, kemudian ketika menghadapi apa ya, korban bencana itu bagaimana respon dari mereka, kemudian dari Kak Helennya apakah pernah mendapati rasa jenuh dan ingin pulang tentunya. Ya itu tadi, Pasti kan maka musik gitu ya, Pak. selain aspek teknis nanti kita akan Kali. dengarkan bagaimana teman-teman yang ada di sini itu lebih memiliki dorongan yang mendalam di dalam pelayanan mereka di area bencana Sumatera ya. Kita lanjutkan setelah berikut ini.